Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Teori Produsen. Sebelum menjelaskan pemateri, kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama, saya Muhammad Ede Agridi Putra. Yang kedua ada Berli Aulia. Yang ketiga ada Puji Lestari. Yang keempat ada Andaya Ramadhani. Baiklah, pemateri yang pertama yang akan dijelaskan oleh Andaya Ramadhani. Kepada Andaya Ramadhani, kami persilakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian teori produsen. Perilaku produsen merupakan salah satu pembahasan dalam ekonomi makro, yaitu mengenai permasalahan kemampuan seseorang produsen pada saat menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan atau menyediakan produk yang bernilai bagi konsumennya. Juga bisa disebut suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisien dalam kegiatan produksinya. Berikut kegiatan produksi yang meliputi sebagai berikut. From change activity adalah kegiatan mengubah bentuk dari suatu barang. Transportation adalah kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Strong adalah tempat kegiatan menyimpan suatu barang yang akan digunakan di masa yang akan datang. Merchandising adalah kegiatan memperdagangkan suatu barang agar mencapai tangan konsumen yang membutuhkan. Personal service adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang melainkan mengakui keberadaannya. Baiklah, pemateri yang kedua yang akan dijelaskan oleh Berli Aulia. Kepada Berli Aulia, kami persilakan. Materi selanjutnya yaitu tujuan kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi, ada beberapa tujuan yang akan tercapai, yaitu 1. Menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. 3. Memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. 4. Meminimalkan biaya produksi. 5. Memaksimalkan hasil produksi. 6. Mencari tambahan modal. Analisis teori produsen. Dalam menganalisis teori produsen, terdapat dua hal, yaitu produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. 1. Produksi jangka pendek adalah suatu perusahaan yang memiliki input tetap dalam menentukan beberapa banyak jumlah input variabelnya yang harus digunakan untuk kegiatan produksi. Untuk membuat suatu keputusan, seorang pengusaha akan memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap produksi total. Produksi jangka panjang adalah suatu proses produksi tidak bisa diukur dengan waktu tertentu, misalnya 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Jangka input yang dipergunakan untuk proses produksi bersifat variabel. Dengan kata lain, dalam jangka panjang tidak ada input yang tetap. Ada 3 aspek dalam proses produksi, adalah sebagai berikut. 1. Kuantitas pelayanan yang baik atau dihasilkan. 2. Bentuk pelayanan yang baik atau diciptakan. 3. Distribusi spasial temporal dan barang atau jasa yang dihasilkan. Terdapat 2 asumsi dasar untuk menyederhanakan pembahasan secara teoritis. 1. Produsen atau pengusaha selalu berusaha mencapai keuntungan semaksimum mungkin. 2. Produsen atau pengusaha beroperasi dalam pasar persaingan sempurna. Baiklah, pemateri yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Puji Lestari. Kepada Puji Lestari, kami persilakan. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu mengenai permasalahan seorang produsen dan jenis produk produsen. Yang pertama yaitu mengenai permasalahan seorang produsen. Permasalahan seorang produsen adalah bagaimana dengan adanya modal yang terbatas bisa menciptakan barang dengan kuantitas dan kualitas yang cukup baik. Adapun peran penting seorang produsen, yang pertama, produsen menjadi seorang manajer yang mengkoordinasikan faktor-faktor produksi baik tenaga kerja, tanah, sumber daya alam, kapital atau modal, bahan baku dan entrepreneur atau keahlian yang ada dalam masyarakat.
Yang kedua, mampu mempunyai inisiatif dan daya kreatif yang tinggi untuk berinovasi baru termasuk dalam iptek. Yang ketiga, mengambil keputusan kebijakan dalam kegiatan bisnis. Yang keempat, mampu menganalisis kondisi ekonomi secara makro yang sedang berlangsung. Dan yang kelima, kemampuan seorang produsen untuk memilih what, barang apa yang akan diproduksi, how, bagaimana cara paling efisien untuk membuat barang tersebut, who, siapa yang terjun langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi, dan whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Dalam hal ini, diharapkan seorang produsen mampu mempunyai kepekaan untuk melihat pasar yang paling menguntungkan. Selanjutnya, yaitu jenis produk produsen. Yang pertama, produk total. Produk total ialah faktor variabel produk yang mengidentifikasi suatu output yang mungkin menggunakan berbagai tingkat input variabel. Yang kedua, produk fisik rata-rata. Produk fisik rata-rata ialah total produksi dibagi dengan jumlah unit input variabel yang digunakan. Dan yang ketiga, produk fisik marginal. Produk fisik marginal dari sebuah input variabel ialah perubahan total output yang disebabkan oleh perubahan suatu unit pada input variabel. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Kesimpulannya, semua materi-materi yang disampaikan adalah hal-hal yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan hasil produksi, sehingga tujuan mendapatkan keuntungan pun dapat tercapai. Untuk memaksimalkan hasil produksi, harus menentui beberapa konsep penting dalam perilaku produsen, yaitu faktor produksi. Perilaku produksi juga mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam memberikan harga jual yang tidak merugikan produsen dan juga tidak memberatkan konsumsi, sehingga daya konsumsi pun stabil karena selain konsumen membutuhkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen, konsumsi juga mampu membeli barang atau jasa yang dijual. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, nun wa qalamin maiskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.